Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dwiki Kurniawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 19247100525. Pada hari ini saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema pemilihan karir setelah lulus SMA di kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 2 Martapura. Ini kartu identitas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka terlebih dahulu ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat semuanya. Alhamdulillah, sangat senang sekali saya mendengar kalian dengan kabar yang baik. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran atau bimbingan klasikal, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini saya ingin absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Ada semua, Pak. Oke, harus semua ya. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita bimbingan klasikal, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bumi. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Tepuk tangan semua. Kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal ya tentang pemilihan karir setelah SMA dengan judul merancang masa depanmu ya, dengan tujuan bahwasanya kalian yang sudah kelas 12 harus memikirkan setelah lulus SMA itu mau kemana ya. Harus kalian pahami tujuan yang dalam bimbingan klasikal, kalian tahu tentang apa karirmu setelah lulus SMA. Kedua, tujuan dari bimbingan klasikal ini yaitu untuk kalian belajar bagaimana merancang karir kalian, apa yang kalian, apa tujuan kalian, kemudian bagaimana caranya, dan terakhir adalah apa yang dibutuhkan. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan klasikal? Siap. Hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal yaitu pilihan karir setelah SMA, yaitu merancang masa depanmu. Jadi Insinyur Soekarno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kalian jatuh, karena terjatuh di antara bintang-bintang. Artinya, buat cita-citamu sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, dan buat perencanaan bukan hanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kalau misalkan satu yang tidak terpenuhi, maka itu ada pilihan kedua, 3, dan 4. Jadi jangan hanya tertuju satu saja atau pengen kuliah saja tapi tidak ada rencana yang kedua. Itu yang disebut dengan merancang masa depanmu, karir. Nah, pada karir ini, yang kalian kelas 12 sudah di ujung jenjang SMA. Di mana jenjang SMA ini bukan seperti anak SD ataupun anak SMP. Karena kalau anak SD berpikir itu tentang setelah SD mau ke SMP. Kalau SMP masih enak, artinya cuma dalam bentuk wilayah atau daerah. Tapi kalau misalnya terus kemudian SMP cuma berpikir untuk SMA. SMA itu masih pilihan pada lingkup daerah. Kalau SMA setelah SMA itu harus dipikirkan. Pikirkan
setelah SMA itu kalian mau kemana? Nanti kita akan bahas apa sih pilihan-pilihan setelah SMA. Namun sebelum kita membahas tentang mau kemana kalian setelah SMA, yang jadi pertanyaan pertama adalah mengapa penting memikirkan ini sekarang? Oke, saya ingin bertanya terlebih dulu. Mengapa penting memikirkan ini sekarang? Ada yang mau berikan suaranya? Oke, Susan silakan. Penting karena dengan kita merencanakan karir kita mulai dari sekarang, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan dan merencanakan tujuan kita. Oke, terima kasih Susan. Ada lagi? Oke, Laura. Penting karena dengan merencanakan kesuksesan kita dapat mengurangi kegagalan. Oke, bagus. Satu lagi? Ya, silakan. Berjanto. Penting karena dengan kita merencanakan karir, kita mengetahui apa yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi itu ya. Mengapa pentingnya merencanakan karir? Karena kalian tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, sehingga kalian tidak stuck pada satu tujuan saja. Itu ya, betapa pentingnya. Karena kalau misalkan anak SMA itu sudah mulai nanti ada pilihan-pilihan lainnya ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Oke, pentingnya perencanaan itu membuat keputusan tepat untuk masa depan, menghindari kebingungan dan penyesalan, memaksimalkan potensi dan minat pribadi. Ya. Yang menjadi titik utama yaitu adalah menghindari yang namanya kebingungan dan penyesalan. Kalau nantinya kamu setelah lulus tanpa ada perencanaan, akan menimbulkan kebingungan dan penyesalan. Ada kawan kamu yang mungkin kuliah nantinya, ataupun kawan kamu yang nanti bekerja, kalau kamu stuck pada diri kalian dan tidak tahu mau kemana, itu menjadi penyesalan. Ya. Karena kalau misalkan kamu perang ataupun kalian melakukan ya, seperti perang ya tanpa ada perencanaan, tanpa ada persiapan akan selesai. Ya, tidak akan sukses ya atau tidak berhasil. Kemudian bagaimana memaksimalkan potensi, minat dan pribadi. Setiap manusia itu unik, ya setiap manusia unik dan setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Maka pikirkan kelebihan dan kelebihan kalian. Ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir ya aku tidak memiliki kemampuan, tidak lah. Selalu ada kelebihan pada diri kalian. Tinggal bagaimana kalian mengeksplorasinya. So pentingnya perencanaan. Kemudian selanjutnya, nah dampak jangka panjang. Karena akan mempengaruhi jalan pendidikan, pekerjaan dan gaya hidup Anda selama bertahun-tahun mendatang. Ini adalah fondasi karir Anda. Ini jangka panjangnya. Karena kalau misalkan tanpa ada perencanaan jangka panjang, ya kalian akan sulit lah. Mengapa sulit? Karena yang namanya kalian untuk karir tidak bisa langsung tiba-tiba jadi di atas, selalu melalui dari bawah. Kalau misalkan kalau ke atas, yang mungkin banyak sekali privilege yang kalian dapatkan atau yang kalian miliki. Tapi untuk jangka panjang, ya perlu apa yang dibutuhkan, kemudian tujuannya apa dan apa yang mesti dilakukan. Nah, dalam merencanakan karir itu yang pertama kenali dirimu dulu, ya. Kita lihat yang pertama minat dan hobi. Yang hobi bola mungkin bisa untuk menyalurkan ke kuliah, yaitu penjaskes atau penjas, jadi guru penjas. Tapi guru penjas bukan hanya jadi guru, tapi bisa jadi pelatih. Ya. Kemudian yang hobi melakukan eksperimen ataupun yang hobi membuat perencanaan ekonomi, itu bisa kuliah ambil ekonomi. Ya. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan. Pikirkanlah kekuatan dan kelemahanmu, sehingga ketika kamu mengetahui kekuatanmu, kamu bisa memaksimalkan apa yang menjadi tujuanmu. Dan kelemahan, ketika kamu mengetahui kelemahanmu, kalian akan mengurangi yang namanya ketidakgagalan tersebut ya, atau ketidaksuksesan. Kemudian ada namanya nilai-nilai. Yang paling penting bagi Anda dalam hidup dan pekerjaan, contoh keamanan, kreativitas, membantu orang lain, dan keseimbangan hidup. Ya. Kalau nantinya kamu sudah lulus SMA,
berhubungan dengan orang banyak, maka kalian harus memiliki nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai integritas, nilai profesional. Kalau misalkan kamu bekerja nantinya ataupun nanti kuliah, ya kalau misalkan kamu telat, tidak ada potensi untuk disiplin, itu akan susah. Terus ada terakhir itu gaya belajar. Nah ini yang jadi permasalahan di sekolah ya, terkhusus di kalian. Mengapa banyak siswa itu tidak bisa kesulitan menyerap namanya informasi? Karena tidak mengetahui gaya belajarnya. Gaya belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu visual, artinya informasi itu lebih cepat didapat dengan cara melihat. Kemudian ada yang namanya auditory. Auditory adalah orang-orang yang dimana menyerap informasi secara cepat itu melalui pendengaran. Terakhir yaitu kinestetik. Artinya orang-orang yang dimana untuk mendapatkan informasi itu lebih cepat dengan gerakan. Tapi akan kesulitan ketika kamu mengetahui bahwasanya kalian memiliki gaya belajar yaitu kinestetik. Anak kinestetik itu tidak bisa lama-lama duduk. Artinya ketika kamu tahu, oh aku tak ada kinestetik nih. Cara belajarnya adalah ketika kamu sudah bosan mulai gerak badan. Itu anak-anak kinestetik. Tapi kalau anak visual, dia mesti membaca, terus tidak bisa di tempat yang bising, ya, harus benar-benar sepi. Dan anak-anak yang auditory itu tidak bisa lama-lama baca, tapi lebih senang dengan diskusi. Maka kenali dulu dirimu ya untuk bagaimana kalian melakukan perencanaan dalam karir. Oke, ini yang menjadi pertanyaan dasar ketika kamu nanti lulus SMA, dan ini harus dipersiapkan dari sekarang. Saya memiliki satu video, jadi silakan ditonton. Halo teman-teman, selamat buat kalian yang baru lulus SMA. Akhirnya selesai juga 3 tahun pakai seragam putih abu-abu, upacara tiap Senin, ulangan harian, semua itu sekarang resmi jadi kenangan. Rasanya gimana nih? Senang dong pastinya, bebas dari rutinitas sekolah. Tapi setelah euforia kelulusan muncul pertanyaan besar. Habis ini mau ngapain? Masa setelah lulus SMA adalah masa transisi menuju dunia nyata. Kita berpisah jalan dengan teman-teman yang bareng terus selama sekolah. Ada yang lanjut kuliah, ada yang langsung kerja, ada juga yang masih bingung. Di video kali ini gue mau cerita santai tentang berbagai pilihan dan realitas setelah SMA. Semoga kalian nggak merasa sendirian. Percaya deh, rasa galau di fase ini tuh wajar banget. Pilihan paling umum setelah lulus SMA adalah kuliah. Buat yang dapat kesempatan melanjutkan studi, selamat ya. Tapi banyak juga yang udah pusing duluan milih jurusan. Dilema jurusan tuh real. Mau ikut passion sendiri atau nurut nasihat orang tua demi prospek kerja yang jelas. Gue sendiri dulu sempat galau berat. Tiap hari browsing prospek, tanya guru BK sampai overthinking. Ujung-ujungnya malah makin bingung. Hehe. Akhirnya apapun jurusan yang dipilih, kita masuk ke dunia kampus yang beda banget sama sekolah. Nggak ada lagi upacara atau pakai seragam setiap hari, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Adaptasi di lingkungan kampus juga jadi tantangan. Biasanya sekelas sama teman-teman itu aja, sekarang ketemu orang baru dari berbagai daerah dan latar belakang. Awalnya canggung, tapi lama-lama seru juga dapat teman satu frekuensi. Tapi tenang, awal kuliah juga banyak serunya. Ikut ospek yang katanya horor, tapi ternyata banyak kocaknya. Gabung UKM, sampai nongkrong dan ngerjain proyek bareng teman sampai begadang. Semua itu pengalaman baru yang seru. Kadang ada momen ragu juga, kepikiran, bener nggak ya jurusan ini buat gua, mampu nggak ya? Tapi pelan-pelan semua bisa dilewati dan mulai dinikmati. Intinya, kuliah itu fase belajar, bukan cuma akademis tapi juga kehidupan. Seru, menantang, kadang bikin nangis pas deadline, tapi bikin kita berkembang. Dan jangan lupa juga, kuliah bukan jaminan sukses, tapi bisa jadi jalan buat berkembang. Kuliah bukan cuma soal nilai, tapi soal gimana kita ngejalaninnya. Teman kuliah bisa jadi relasi kerja, dosen bisa jadi mentor, pengalaman organisasi bisa jadi bekal saat kita terjun ke dunia profesional. Jadi walaupun capek, tetap semangat ya. Banyak juga lulusan SMA yang memilih langsung kerja. Alasannya macam-macam. Ingin cepat, mandiri, bantu orang tua, atau merasa kuliah bukan jalan yang cocok.
Apapun alasannya, salut buat kalian yang berani terjun ke dunia kerja di usia muda. Awal-awal kerja rasanya campur aduk. Senang karena punya penghasilan sendiri. Gaji pertama bisa buat traktir keluarga bangga dong. Tapi adaptasi di dunia kerja juga menantang. Lingkungan kantor beda banget sama sekolah. Rekan kerja banyak yang lebih tua dan suasananya lebih formal. Kita yang baru 18 tahun tiba-tiba dipanggil Mbak atau Mas, ya canggung juga. Sukanya langsung bekerja, nggak perlu pusing mikirin tugas kuliah atau skripsi. Begitu jam kerja selesai, bebas deh, nggak ada PR menanti. Kita jadi cepat belajar hal-hal praktis dan bangga bisa cari uang sendiri. Plus sedikit banyak karena dari kesalahan, kita belajar dan akhirnya tumbuh. Semangat terus ya, dan semoga apapun jalan yang kamu pilih, itu bisa membawa kamu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Segitu dulu cerita kali ini. Semoga kalian yang lagi ada di fase galau ini bisa tercerahkan dan terhibur. Ingat, kamu enggak sendirian dan lembar masa depanmu masih kosong menunggu untuk diisi. Semangat selalu dan selamat menjalani babak baru kehidupan. Baik, itu sedikit video ya, video yang bisa menjadi referensi kalian ya. Baik, jadi tadi sudah kita dengar bahwasanya ada 4 ya yang pilihan ketika kamu bakal lulus dari SMA Negeri 2 Martapura. Itu yang pertama kuliah, kemudian ada yang namanya Kerja. bagus bekerja, lalu ada lagi Kursus. gap year dan kursus. Ini yang menjadi pilihan kalian setelah lulus SMA. Ya, ada kuliah, bekerja, gap year dan kursus. Tapi yang menjadi poin utama dalam video ini yaitu jangan overthinking dan cemas. Karena yang namanya masa depan kita tidak tahu. Masa lalu sudah berlalu dan sekarang adalah milik kita. Maka masa depan itu ditentukan hari ini dan masa lalu itu ditentukan hari ini. Maka pentingnya yang namanya pemilihan karir dan perencanaan karir agar kalian tahu tujuan kalian itu mau kemana, bagaimana caranya, dan apa yang dibutuhkan. Karena setelah lulus SMA tadi, seperti yang di video tadi dikatakan, semua orang akan hidup dengan jalannya masing-masing. Ada yang bekerja, nantinya mungkin jadi tentara, ada yang menjadi kuliah jadi mahasiswa, ada yang nanti gap year untuk melakukan kursus. Kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kuliah. Pendidikan tinggi, mereka studi di Universitas Institut Politeknik Sekolah Tinggi untuk mendapatkan gelar. Ada jenis 2 program. Yang pertama ada D3, D4 atau vokasi. Kemudian ada sarjana. Lanjut ada keuntungan pengetahuan dalam bidang spesifik, peluang karir yang lebih luas dan gaji yang lebih tinggi umumnya, pengembangan diri, kemampuan lebih kritis dan jaringan profesional. Pertimbangan ketika kamu kuliah, biaya pendidikan yang signifikan, durasi studi yang lebih panjang, persaingan ketat di jurusan populer. Kalian yang di SMA Negeri 2 Martapura memiliki namanya guru bimbingan dan konseling, bisa punya nggak? Ayah bimbingan konseling untuk konsultasi. Pak, aku pengen kuliah. Pak, aku pengen kerja. Pak, aku pengen kursus seperti apa yang lebih membutuhkan, bisa. Kemudian buat rencana cadangan. Ini sudah saya katakan. Ketika kalian dan kata Bung Soekarno, gantunglah cita-citamu setinggi langit, kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Buat plan B-nya. Jadi jangan hanya satu saja yang kalian rencanakan. Harus ada pilihan. Oke. Sekian dari presentasi saya materi tentang pemilihan karir setelah lulus SMA. Maka kalian harus pikirkan dan pahami apa mau kalian, tujuan kalian, bagaimana caranya, dan
apa yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti kalian menyesal ketika lihat kawan sudah sukses, kalian belum sukses. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, silakan Ciara. Kalau misalnya kita ada kendala dalam biaya kuliah nih Pak, terus kita memutuskan kerja terlebih dahulu, setahun kemudian baru kita kuliah. Nah, itu bisa tidak Pak, nah, kerja sambil kuliah? Baik, terima kasih Ciara. Beri tepuk tangan untuk Ciara. Baik, pertanyaan sangat bagus Ciara. Ini yang menjadi permasalahan ketika kalian sekolah ya, ketika pengen merencanakan perencanaan karir, biasanya Pak, sepertinya kondisi keluarga tidak memungkinkan Pak untuk kuliah, sudah banyak kerja dulu. Oke, tidak masalah. Boleh nak, boleh dan bisa ketika kamu ngambil setahun itu kuliah, selanjutnya itu kalian mohon maaf, bekerja dulu baru kuliah bisa. Nah, ambil silakan pada universitas yang swasta. Oke. Ada lagi yang ditanya? Silakan Kevin. Saya berencana ya Pak untuk kuliah. Apakah bisa Pak mendaftar kuliah D1 dan D3 atau D4 itu secara bersamaan Pak? Baik, tepuk tangan Kevin. Apakah boleh untuk ambil S1 dan D3 bersamaan? Itu jawabannya boleh. Karena apa? Karena antara politeknik atau vokasi dengan S1 atau S1 itu jalur dan jadwalnya berbeda. Dan diperbolehkan Kevin sebagai plan A dan plan B itu bisa digunakan. Oke, ada lagi? Saya Pak, Lain ya, Tessa? setelah kita membuat rencana karir dan ternyata keinginan kita bertolak belakang dengan keinginan orang tua, apa yang mesti kita lakukan? Baik, tepuk tangan untuk Tessa. Bagaimana kalau misalkan Pak bertolak belakang nih Pak antara keinginan orang tua, keinginan diri dan orang tua itu berbeda? Silakan duduk bersama dengan orang tua Tessa, kemudian ungkapkan kelebihan dan kekurangannya yang kamu pilih, ya yakinkan orang tuamu bahwasanya pilihannya kamu pilih itu baik. Ya. Karena yang namanya setiap keputusan itu pasti selalu kesalahan itu selalu diawali dari miskomunikasi. Nah. Baik, selanjutnya saya sudah ada, kita akan diskusi terlebih dahulu ya. Jadi saya membagi 3-4 kelompok ya. Jadi ini nanti kelompok yang kuliah, kemudian itu khusus ya, di situ gap year dan sini bekerja, oke ya. Jadi yang sini bagian khusus silakan dibahas terlebih dahulu. Kemudian ini yang langsung bekerja dan ini bergerak. Nah, baik, saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Pikiran dah khusus komputer dah, khusus jahit, khusus mobil, harus di mobil atau yang ini otomotif bisa diskusikan. Ini kan dari pusat, yaitu tentang program kecantikan. Kami kalau di mata kuliah atau ketika bekerja ada tidak. Dan keterampilan yang kamu harapkan, kira-kira apa sih yang kamu harapkan dari kamu bisa diskusikan. Baik, waktu habis ya. Silakan saya minta dari kelompok yang kuliah untuk mempresentasikan terlebih dahulu jawabannya. Silakan. Ayo silakan sendiri.
silakan. Silakan, itu ini kan sudah diputuskan, yuk silakan yang didiskusikan dibacakan saja nak. Fakultas atau jurusan apa yang menarik perhatian saat ini? Silakan langsung dijawab nak. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan bimbingan dan konseling. Karena perubahan mental anak sekarang sangat memprihatinkan sehingga kami ingin membantu siswa dalam hal mental secara ilmu psikologi. Oke. Yuk. Universitas atau Soalnya silakan. Universitas atau perguruan tinggi mana yang menjadi incaranmu? Jelaskan beberapa jalur untuk masuk ke universitas. Universitas Sriwijaya, karena kami ingin menjadi putra daerah yang memajukan universitas kebanggaan provinsi kami. Ada 3 jalur masuk universitas. Yang pertama ada SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jalur ini menggunakan persyaratan prestasi yang dimiliki siswa, baik akademik dan non-akademik. Dilihat dari rapor siswa dari semester 1 sampai 5 dan piagam penghargaan yang dimiliki siswa. Yang kedua SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jalur ini menggunakan tes serentak dengan seluruh Indonesia dan terjadwal. Jadi seluruh siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri melakukan tes secara serentak di kota provinsi. Yang ketiga ada jalur mandiri. Jalur ini menggunakan tes juga, namun diselenggarakan oleh universitas masing-masing dan jadwal sudah ditentukan oleh universitas masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang kamu harapkan dari pengalaman kuliah? Kami berharap dengan kami kuliah, kami mampu berkontribusi, membangun negeri secara umum dan khusus. Kami mampu menggali potensi diri kami menjadi lebih baik lagi. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok yang mulia. Yang sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya? Saya. Ya silakan, Aika. Apa tantangan kalian dalam merencanakan karir dan jika tidak tercapai apa yang mesti dilakukan? Oke, beri tepuk tangan untuk Aika. Ya silakan, mulai kelompok kuliah yang siapa jawab? Baik, saya ingin menjawab. Tantangan dalam merencanakan karir berkhusus kuliah yaitu persamaan persepsi antara kita dan orang tua. Terkadang keinginan kita bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Selain itu, jarak rumah, tempat tinggal, dan biaya kuliah harus didiskusikan dengan orang tua. Jika rencana kami tidak tercapai, kami sudah menyiapkan rencana kedua. Artinya, rencana karir tidak dibuat satu, tapi bisa lebih dari satu. Sehingga kami tidak berhenti di sana di saat kami gagal. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk. Baik, kita sudah di penghujung bimbingan klasika. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, Kevin, apa yang kamu rasakan di bimbingan klasika ini, Kevin? Apakah senang? Apakah puas dengan bimbingan ini? Puas. Puas. Apa yang membuatmu puas? Ilmu yang didapatkan. Untuk karir tentunya. Oke. Dari selanjutnya, apa yang kamu dapatkan Aika dari bimbingan klasik ini? Dengan kelompok bimbingan klasik ini, Aika? Dapat lebih mengerti karir. Selain itu, Ini tahu kedepannya. berdapat lagi. Saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sanggup memberi kesimpulan pada bimbingan klasik kali ini? Silakan, Tiara. Silakan dari Tiara. Baik, izin Pak. Pada materi kali ini kami merasa senang karena kami dapat memahami betapa pentingnya perencanaan karir setelah lulus SMA. Beberapa karir yang bisa dipilih yaitu seperti kuliah, kerja, kursus berwirausaha, dan gap year. Selain itu, kami bisa tahu bagaimana cara membuat perencanaan karir dan membuat keputusan dalam menentukan karir setelah lulus SMA. Oke, beri tepuk tangan untuk Tiara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan bimbingan klasikal yang dimana untuk perencanaan karir kalian. Terakhir saya tutup, mohon maaf apabila ada kata salah pada urusan maupun. Saya akan selalu membimbing kalian untuk perencanaan karir
dan tetap semangat untuk merencanakan karir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.